Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan yang ada di SDN yang saya. Pertama-tama saya mengucapkan bersyukur dari Allah yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul di untuk belajar bersama agar semua bermanfaat. Tidak lupa selawat serta salam sudah lakukan pada pimpinan kita yang kita nanti syafaatnya telah di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami haturkan terima kasih atas kerawahannya untuk memenuhi dengan kami pada periode bulan November ini yang akan kita isi dengan sinau bareng. Kami akan berbagi praktek baik. Semoga Bapak Ibu berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembuatan modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSD. Sebelum kita masuk di sesi pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita mindfulness terlebih dahulu untuk menyatukan hati pikiran kita agar bisa fokus dalam kita nanti belajar dan merasakan kerileksan untuk mengeluarkan atau mengeluarkan segala emosi yang ada dalam diri kita dengan penuh hadirkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebijaksanaan. Bapak Ibu bisa mulai memejamkan mata sambil mendengarkan permintaan musik untuk relaksasi pikiran, menyatukan baik Bapak Ibu, kita bisa fokus dengan memejamkan mata dan bisa menghirup udara segar agar selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup dengan penuh rasa syukur akan hadirnya udara yang penuh keberkahan ini. Kemudian kita keluarkan seiring dengan kita mengeluarkan seluruh emosi yang ada dalam diri kita, sehingga terlepas seluruh emosi aura negatif dalam diri kita dan kita melaksanakan dengan penuh rasa syukur sehingga merasakan relaksasi atau mindfulness yang ada dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mindfulness yang siang kita terapkan di siang hari ini sehingga bisa membuat sejenak rileks pikiran dan diri kita. Pertama-tama kita memasuki apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bukan semacam melaksanakan pembelajaran yang beraneka ragam ya. Jadi nanti kita bisa memposisikan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan minat belajar kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Bagaimana caranya? Nah,
Nanti kita akan melihatnya dan memetakannya dalam minat berbagai murid yang ada di kelas kita. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka punya minat dan gaya belajar masing-masing. Tidak disamaratakan. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran dulu. Kita yang akan kita sampaikan itu apa, tujuan pembelajarannya apa, itu bisa kita pahami terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid yang nantinya akan dilaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi mengundang murid di sini maksudnya murid nanti dibuat merasa nyaman dan merasa tertarik akan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek yang penting. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid sendiri, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal atau yang disebut asesmen diagnostik, dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian minat murid. Untuk minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian untuk profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majunya. Untuk kebutuhan belajar murid sendiri dapat teridentifikasi atau diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, kita mengamati perilaku masing-masing murid kita. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah kita lakukan untuk nanti pembelajaran ke depannya kita bisa melangkah dengan proses yang lebih baik memperbaiki misalnya pembelajaran yang kemarin belum berhasil. Kemudian berbicara dengan guru sebelumnya. Misalnya kalau di kelas 2 itu biasanya dikomunikasikan dengan guru kelas 1 bagaimana anak tersebut bisa mencari istilahnya ciri atau identifikasi murid tersebut. Kemudian membaca rapor murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif atau diagnostik. Untuk strategi sendiri dalam mendiferensiasikan pembelajaran itu ada 3. Jadi diferensiasi itu bisa berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi ketiganya ini tidak mutlak untuk diterapkan dalam sebuah modul ajar keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan salah satunya atau salah 2 atau semuanya juga boleh. Jadi tidak mutlak, tergantung kita menyesuaikan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama anak didik kita. Kemudian untuk diferensiasi konten itu berkaitan apa yang kita ajarkan dan kita siapkan materinya, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum tadi. Kemudian untuk diferensiasi proses itu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten tadi yang sudah kita siapkan
dengan cara membedakan prosesnya yang harus dijalani oleh murid. Jadi dalam satu kelas nanti prosesnya berbeda-beda. Itu kalau yang diferensiasi proses. Kalau yang diferensiasi konten kita menyiapkan materi yang berbeda-beda, disesuaikan tadi dengan profil kebutuhan murid. Kemudian untuk diferensiasi produk itu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, misalnya hasil penelitian, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Hasilnya, ini hasil akhirnya. Kemudian untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan keberadaan alam dan pembelajaran berdasarkan filosofi belajar dengan alam. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas. Jadi ini juga ada kaitannya dengan budaya positif yang telah kita pelajari bersama di waktu yang berikutnya. Nah, untuk istilahnya mengkaitkan dengan KSE. Jadi KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Jadi ada lima kompetensi yang ada di KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan diintegrasikan di dalam modul berdiferensiasi tadi. Nanti akan ada zamannya loh. Jadi ini istilahnya teorinya dulu, nanti langsung kita masuk ke modul aja. Untuk kesadaran diri itu misal berikutnya dari implementasinya. Melalui roda emosi, siswa dapat memilih perasaan yang mereka rasakan saat awal pembelajaran. Kemudian skenario penerapannya, siswa memasukkan nama pada kotak emotikon sesuai perasaan pada saat itu. Misalnya yang sudah saya terapkan di kelas nih. Jadi anak-anak memiliki stick name sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki stick name dari stick bekas itu. Kemudian dikasih label namanya. Setiap anak-anak datang pagi, itu kami menyediakan 4 kotak emotikon. Yang pertama emotikon senang, kemudian emotikon marah, emotikon sedih, dan emotikon kecewa. Jadi anak itu tadi berangkat dari rumah, dia membawa perasaan apa? Stikernya tadi dimasukkan di dalam masing-masing kotak emotikon tadi sesuai keadaannya. Anak-anak semangat coba Pak Ibu, dan apalagi anak kelas 1. Itu senang sekali. Kemudian setelah itu nanti kita mengawalinya di pembelajaran. Jadi yang terlibat di sini nanti adalah guru dan siswa di awal pembelajaran. Jadi setelah kita mengetahui emotikon apa yang dipilih anak tadi, kita bisa mengecek satu-satu kalau waktunya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, biasanya saya ambil contoh sampel saja. Yang senang saya ambil 1, kemudian yang sedih, kecewa, marah itu saya ambil 1-1. Kemudian saya konfirmasikan kepada siswa. Kita bisa mengkonfirmasikan kepada peserta didik kita apa yang anak didik rasakan tadi, dan kita berhak tahu apa alasannya. Kemudian anak-anak menjawab masing-masing. Setelah itu, nah itulah di kesadaran diri. Kemudian masuk di manajemen diri. Setelah itu kita bisa komunikasi kepada anak sehingga jadi dari beberapa emotikon perasaan anak tadi kita satukan dari yang marah, sedih, kecewa, senang, kita buat sebelum pembelajaran itu menjadi senang semua. Nah, bagaimana itu caranya? Kita terapkan tadi mindfulness yang teknik dengan manajemen diri, menumbuhkan manajemen diri anak. Kalau di anak kelas 1 biasanya dengan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, apa yang ada hubungannya dengan kalau dulu persepsi kegiatan sebelum pembelajaran, intinya seperti itu. Nah, jadi
Kemudian anak sudah merasa senang yang tadinya juga menaruh emoticon sedih. Kemudian setelah kegiatan mindfulness itu tadi, seperti kalau Bapak Ibu guru ya, mindfulnessnya kalau lebih dewasa tingkat kelasnya itu dengan cara menggunakan musik relaksasi seperti tadi, yang itu nanti akan bisa membantu meluapkan atau mengeluarkan energi negatifnya tadi, emosionalnya si anak tadi, kemudian bisa semuanya menjadi senang. Nah, kalau sudah anak-anak ini tadi satu emotikon senang, baru kita mulai masuk di awal kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Itu di gambaran kesadaran diri. Selain itu, untuk implementasi lainnya, siswa dan guru membangun koneksi. Nah, ini tadi membangun koneksi, kita tanyakan apa yang membangun dia sedih, yang membangun dia marah, kemudian kita komunikasikan dan kita istilahnya bantu mereka untuk mengeluarkan emosi tadi mereka dengan cara kegiatan mindfulness. Kemudian manajemen diri, persepsi motivasi dengan biasanya tepu-tepu atau bernyanyi, kemudian bisa juga menampilkan video tentang motivasi diri kepada peserta didik. Jadi skenario penerapannya mengajak siswa untuk bernyanyi, tepuk, menonton, kemudian bisa menonton video tentang motivasi diri atau video yang kaitannya nanti akan sebagai persepsi pembelajaran di luar pembelajaran. Kemudian untuk kesadaran sosial itu berempati kepada orang lain, itu mengajak siswa untuk bersabar menunggu. Misalnya kita mau buat kelompok belajar nih, bersabar menunggu dalam gilirannya menuju kelompok mana. Siswa biasakan juga untuk berbagi makanan, misalnya kalau di dalam kelas ada anak yang tidak membawa bekal, nah itu ada kita mengajarkan anak supaya mau berbagi dengan bekal dengan teman-teman tersebut. Itu melatih kesadaran sosial mereka. Kemudian keterampilan relasi itu hubungannya dengan budaya sekolah juga. Penerapannya untuk implementasinya, penerapan metode diskusi kerja kelompok yang tadinya dibentuk kelompok belajar bersiswa tadi dalam kegiatan belajar berdiferensiasi. Kemudian penerapan budaya positif 5S dari. Nah, itu biasanya siswa dibentuk beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka yang sudah kita petakan tadi. Kemudian siswa diajarkan kerjasama dalam kelompok melalui kegiatan bermain peran. Itu biasanya untuk anak di usia PAUD, tapi biasanya tidak terlepas ya, anak kelas 1 juga masih menggunakan teknik ini. Siswa dibiasakan melaksanakan 5S itu yang kegiatan setiap pagi hari itu. Kemudian untuk kompetensi yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini pada penerapan metode POTS, kemudian penyusunan kesepakatan kelas itu juga menggunakan keterampilan yang bertanggung jawab. Untuk POTS sendiri itu, POC itu ibaratnya kita melaksanakan teknik stop dan pengambilan. Misalnya gini, pada gambarannya gini, kita misalnya kita sudah membuat RPP-nya, nah, ketika kita di tengah perjalanan tadi mengalami istilahnya kok murid tidak bisa belajar seperti ini, kita ganti dengan teknik yang lain. Gambarannya seperti itu. Nah, itu nanti bisa disampaikan di tambahan atau paling bawah dalam modul ajar kita. Kalau ada kegiatan, ada kejadian seperti ini sehingga melakukan perubahan seperti ini. Itu penerapan metode POTS. Siswa diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Nah, itu biasanya peserta seperti itu. Kemudian siswa diminta berpendapat dalam penyusunan kesepakatan kelas. Nah, ini hubungannya dengan budaya positif dalam penyusunan kesepakatan kelas pada kelas masing-masing. Untuk KSE yang penerapannya untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan seperti kegiatan kali ini, yaitu melaksanakan diseminasi pemahaman KSE dan nanti berikutnya tindak lanjutnya
Bapak Ibu guru melaksanakan aksi nyata, maksudnya kegiatan nyatanya di kelas masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk contoh langsung ke contoh modul ajar semua. Jadi ini contoh modul ajar berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Jadi kami berbagi yang telah kami laksanakan mungkin. Ini yang kami kemarin laksanakan adalah pada materi penjelasan sampai 20 di kelas 1. Untuk profil pelajar Pancasila atau P5 yang ingin kami gali pada diri anak, itu tidak kesemuanya, kita nanti bisa menyesuaikan apa tujuan pembelajaran apa yang akan kita tujukan kepada siswa kita, yang akan kita capai bersama siswa kita, dan kita menyesuaikan juga dengan materinya dan menyesuaikan juga dengan prosesnya, proses pembelajarannya kita. Jadi di sini kami ingin menggali tema yang berhubungan dengan berhubungan dan bertapa pada yang Malaysia, rahat mulia, mandiri, menolak kritis, kemudian menolak dan berambut. Untuk sarana prasarananya menggunakan buku paket yang ada, kemudian laptop, jaringan internet tentunya, kemudian kartu angka, dan ini juga konkret bisa memakai biji-bijian, bisa memakai kerikil atau kelereng, menyesuaikan aja sendiri. Kemudian media belajar anak yaitu Max menjatuhkan pasangan angka yang sesuai dengan jumlahnya dan alat tulis. Untuk kompetensi inti atau CQ yang ingin dicapai itu mengenai bilangan, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan bilangan konkret yang maksimal sampai 20. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kami mengambil TP peserta didik dapat membuat proyek belajar tentang mengenal penjumlahan hingga 20. Jadi membuat anak-anak nanti membuat sendiri proyeknya. Untuk alur tujuan pembelajarannya, ATP-nya, yang pertama peserta didik bisa mengenal angka terlebih dahulu. Yang tadinya 1 sampai dengan 10, kemudian ditambah ke 11 sampai 20 secara lisan dengan benar. Kemudian peserta didik bisa menuliskan angka tersebut pada stick yang telah disediakan. Dan peserta didik bisa menuliskan angka tersebut dengan benar, kemudian bisa menuliskan angka tersebut yang telah diacak dengan urutan yang benar juga. Kemudian peserta didik bisa melakukan operasional atau operasi penjumlahan dengan benda konkret yang banyaknya hingga 20 dengan atau melalui media number, kartu angka, dan lagu dengan benar. Pemahaman yang bermakna di sini, dengan memahami materi ini, peserta didik diharapkan bisa mengetahui angka 11 sampai dengan 20. Kemudian peserta didik bisa menuliskannya. Dan kemudian peserta didik dapat melakukan komposisi atau menyusun angka yang telah diacak. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengoperasikan atau nanti membuat proyek penjumlahan melalui dengan cara 3 tadi itu menyesuaikan diferensiasi produknya nanti itu anak-anak bisa memilih melalui media Mas, kemudian kartu angka, dan menggunakan lagu. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini sebelum dimulai kita menyiapkan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, untuk di pembelajaran ini, jadi kira-kira pertanyaan otomatisnya seperti ini.
anak-anak kira-kira di antara 1 sampai dengan 20 itu ada angka berapa saja. Dan itu nanti anak-anak akan menjawab tuh. Misalnya si A, si B itu jawabnya dengan tiganya. Nah, sekarang coba anak tuliskan apa yang diucapkan itu. Kita bagi stick dengan itu. Jadi anak-anak bisa untuk menulisnya. Kemudian di depan itu guru juga setelah itu guru menyediakan angka. Kalau angka berapa angka yang diangkat. Kemudian jadi kira-kira akan menjadi nomor urut tadi itu diawali dengan kartu angka berapa dulu dan siapa yang bisa melanjutkannya. Itu nanti anak-anak secara bergantian mereka akan antusias nih. Saya gitu untuk mencoba menambahkan kartu angka tersebut. Kemudian anak-anak kita akan buat produk pembinaan 20 melalui media yang sudah konkret tadi yang banyaknya sampai 20 dengan cara berkelompok melalui media nasional kartu angka. Kira-kira pembinaan berapa saja yang bisa kita susun. Nah itu anak-anak mulai memikirkan sendiri berapa, ditambah berapa, hasilnya berapa. Itu anak-anak berkreatif untuk membuatnya sendiri. Mulai dari, nah kalau kita menganggap soalnya dia jawabannya seperti ini. Untuk asesmennya, asesmen awalnya itu peserta didik mengenal angka tadi, kemudian peserta didik menuliskan angka, peserta didik mengurutkan dan hingga akhirnya secara berkelompok melalui media pembelajaran informasi. Kemudian asesmen formatif dalam proses peserta didik diajak mengawali keberanian diri untuk maju ke depan itu bisa diambil nilainya. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas secara berkelompok itu bisa diambil juga tadi tema yang sudah muncul itu apa saja. Jadi nanti kita siapkan juga lebih penilaiannya seperti itu. Untuk tematik akhirnya peserta didik bisa memberikan angka tadi itu bisa masuk dalam penilaian tematik. Kalau peserta didik mengurutkan angka yang dibaca itu tadi yang nilai kebenarannya juga bisa masuk di nilai sumatif dan hasil produknya nanti yang terakhir itu masuk dalam sumatif akhir. Di kegiatan awal pembelajaran, nah ini yang kita mulai kita integrasikan dengan KSE. Jadi pertama tadi siswa berbaris nih, memasukkan nama yang stick tadi kado kotak emoticon sesuai perasaannya itu menggali kesadaran diri. Yang KSE yang kompetensi kesadaran diri. Kemudian kelas dibuka dengan salam. Kemudian menanyakan kabar, yang membangun koneksi tadi, menanyakan perasaan pada anak tadi, membangun koneksi juga kegiatan mindfulness tadi itu masih di kesadaran diri. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa dibimbing ketua kelas itu masuk di budaya positif. Kemudian menyanyikan lagu profil pelajar sila. Nah ini mulai ke manajemen diri. Memberikan motivasi berupa penuh semangat dan buku yang lain masuk di manajemen diri. Kemudian melakukan apresiasi. Nah, apresiasinya anak-anak misalnya gini. Ketika kalian tadi memasukkan nama pada kotak emoticon tadi urutan yang pertama, urutan nomor berapa yang maju duluan. Nah, itu anak-anak kan otomatis yang pertama nomor 1. Selanjutnya dilanjutkan urutan keberapa, urutan kedua. Jadi kita bisa itu masuk di apresiasi. Nah, baru ke kegiatan intinya. Untuk visual menulis angka auditori dengan lagu, kinestetik memasang secara urut angka yang telah diacak tadi. Nah ini berdasarkan profil pelajar, profil peserta didik. Nah profil peserta didik kan ada 3 itu gaya belajar visual, kemudian auditori dan kinestetik. Jadi ini diferensiasinya ke prosesnya. Jadi yang
Gaya belajar visual nanti dengan menuliskan angka, auditory dengan lagu, dan kinestetik memasang secara dulu angka yang telah dibaca. Guru memberikan pertanyaan pemantik secara lisan untuk mengetahui kemampuan awal. Ini dipraktekkan kalau tadi kan di poin-poinnya yang dipraktekkan. Kegiatan ini masih kegiatannya, yaitu guru dan siswa melakukan tanya jawab tadi tentang pengenalan angka. Kemudian mencoba menuliskan angka pada signal, itu yang dilakukan siswa. Dan peserta didik memasang secara urut angka yang dibaca tadi. Kemudian yang dengan lagu, guru mengajak siswa menyanyikan lagu penjumlahan dengan menghitung, misalnya yang dengan jari kanan dan jari kiri itu, misalnya yang 5 jari kananku itu 5 jari kiriku, gabung jadi 1 menjadi berapa. Kalau di kelas 1 biasanya dengan nyanyi-nyanyi gitu Bapak Ibu. Kemudian guru menunjukkan satu angka dengan hormat beserta cara mengaplikasikannya untuk membuat produk penjumlahan. Nah, untuk diferensiasi prosesnya itu masuk di diferensiasi proses. Diferensiasi proses, guru membagi 2 kelompok belajar berdasarkan kemampuan awal. Jadi kesiapan belajar siswa tadi yang sudah teridentifikasi oleh Bapak Ibu guru kan yang mengetahui seberapa itu kemampuan siswa saya itu kan Bapak Ibu guru kan masing-masing ya. Jadi kesiapan belajar tadi mulai dapat melakukan penjumlahan tadi dikelompokkan menjadi, kalau ini kemarin saya kelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Guru mengajak siswa secara berkelompok, kemudian guru dan anak-anak menyusun meja secara bergantian. Setelah itu guru mencairkan suasana dulu. Dan di sini yang kita terapkan teknik STOP. Jadi selain 5 kompetensi sosial emosional tadi, ada 2 tambahan, POC dan STOP tadi. POC tadi digunakan ketika dalam kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang belajar yang sudah kita buat, kita biasanya kan ada kendala-kendala yang tidak terduga. Jadi kita alihkan dengan cara yang lain. Jadi guru harus bisa, guru juga itu menerapkan HSE tadi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, harus memutuskan secara harus saat itu juga, karena agar kegiatan pembelajaran bisa benar-benar. Nah itu kita stop dulu, kemudian dengan mencairkan suasana, misalnya atau semangat atau betul yang lainnya. Kemudian pada 2 kelompok besar tadi, yang pertama dengan media pembelajaran kalkulus angka 1-20, bagi-bagi dan segala lancar melakukan penjumlahannya. Itu siswa membuat produk penjumlahan 1-20 dengan menaikkan kartu angka pada lembar yang telah disediakan. Jadi bersama kelompoknya. Kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan. Nah itu keterampilan relasi sama kesadaran sosial yang muncul dari KSD-nya. Dan yang kedua, media pembelajaran yang benar itu bagi siswa yang kurang lancar melakukan penjumlahannya, guru menjelaskan dan serta mencontohkan pembelajaran penjumlahan dengan media tersebut. Kemudian guru menjelaskan serta mencontohkan dengan pasangan angka yang sesuai pada kotak media non-benar yang telah disediakan. Kemudian nanti kelompok tersebut juga melakukan hasilnya, presentasi. Tadi mempresentasikan hasilnya ke depan juga. Di sini teridentifikasi keterampilan relasi dan keterampilan sosial. Untuk diferensiasi produknya sendiri disesuaikan dengan minat belajar siswa. Jadi anak-anak itu minatnya berbeda-beda. Jadi kita sudah menyesuaikan 4 pilihan. Siswa mewarnai banyaknya benda sesuai yang sudah disiapkan dulu, sesuai penjumlahan yang telah disiapkan juga. Nanti alternatif yang kedua, siswa boleh memilih dengan cara bernyanyi dalam menyampaikan produknya nanti. Dan alternatif yang ketiga, menggambar. Itu ya bagi siswa yang suka menggambar. Kemudian yang suka
siswa yang bisa menulis itu menuliskan angka beserta tulisannya. Misalnya hasilnya nanti berapa itu dituliskan dengan tulisan abjadnya seperti itu. Itu mereka memilih sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak istilahnya kamu harus yang ini, kamu harus ini. Jadi disesuaikan minatnya. Nah, disinilah diferensiasi program muncul. Kemudian KSN yang muncul adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena mereka memilih sendiri dan mempertanggungjawabkan produknya. Mereka mempertanggungjawabkan karena mereka memilih, misalnya nih mereka memilih mewarnai, mereka juga akan mewarnai, membuat produknya dengan mewarnai sungguh-sungguh Bapak Ibu, karena mereka telah memilih dan pilihan mereka itu berharga sekali buat mereka. Untuk di kegiatan menuntut, refleksi dan kesimpulan, itu biasanya guru menanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran kita hari ini adalah dialog bersama dengan guru, siswa diminta untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan kemampuan siswa tentunya sehubungan dengan materi yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran belajar menggunakan beberapa kata dan kalimat yang istilahnya kalimat pemantik yang disampaikan Bapak Ibu. Kalau yang satu nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa menyampaikan, yang paling nggak kita pancing-pancing dengan kalimat pemantik. Kalau memberikan pengetahuan kepada siswa tentang kognitif dalam pembelajaran kita tadi yang sudah dilaksanakan seperti itu, kemudian guru bersama siswa untuk pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Nah itu belum saya tambahin, ini harusnya masuk juga teridentifikasi dengan budaya positif. Tapi bisa saya tambahkan. Kemudian untuk penilaiannya dari pengamatan sikap itu penilaian siswa selama kegiatan pembelajaran langsung, kemudian tes pengetahuan menunjukkan kemampuan siswa mengenal angka dan penjumlahan 20 tadi, kemudian keterampilan dalam presentasi bekerja tadi, mengenal angka dan potongan-potongan kertas yang telah ditulis oleh guru dan tujuh kerja penjumlahan atau produk yang telah dibuat tadi dalam bagian yang berkat sederhana. Kemudian ini untuk kasusnya, maksudnya yang disesuaikan dengan kasus yang ada di kelas masing-masing. Ada beberapa siswa, terus kemudian ada beberapa siswa yang kesulitan, ada siswa yang sudah benar-benar memahami, itu dipetakan sebelumnya. Nah ini hasil analisis kebutuhan belajar ini, jadi pemetaan kebutuhan belajar. Jadi kan yang level siswa kita itu di kelas masing-masing gitu. Jadi kita sebelumnya memetakan dulu, kemudian kira-kira nanti siswa saya itu yang masih yang kategori mana, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti itu berubah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ini. Pemetaan kebutuhannya, ini yang tujuannya itu nanti berdasarkan tadi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Jadi kita beri pemetaannya itu yang minat menggambar, menulis, mewarnai, bernyanyi itu biasanya ini, tapi ketika penerapannya itu bisa berubah gitu. Terus untuk produknya yang tadi minat menggambar, tapi untuk produknya membuat gambar yang tadi sudah dijelaskan dalam kegiatan prosesnya ini. Kemudian yang lain juga membuat menulis, kemudian duduk sambil mewarnai dan duduk sambil menulis. Kemudian untuk tabel pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan itu tadi yang dikelompokkan dari yang sudah lancar atau mengenal angka atau yang kurang lancar. Itu pemetaannya, tapi untuk kegiatannya nanti kondisional. Tapi pemetaan kebutuhan yang berdasarkan profil belajar ini yang profil belajar siswa yang auditori itu siapa kemudian siapa kinetik siapa. Tapi biasanya untuk di kelas 1 itu mereka itu aku pilih yang ini. Pada nyatanya nanti berbeda. Kalau kita ada mengatakan seperti ini yang biasa mereka lakukan dia itu yang dari visual gaya ininya ini, tapi kadang dia memilih biasanya visual kok ada penerapannya dia memilih kinestetik.
Nah, apakah kita tidak memperbolehkannya? Tidak. Nah, itulah yang berarti pembelajaran diferensiasi yang berhasil, yaitu anak sudah malah memutuskan sendiri dia pilih yang mana sendiri. Jadi kita tidak, intinya dalam pembelajaran diferensiasi tidak memaksakan. Itu proses yang dipilih anak. Tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama, ya. Jadi bukan tujuan pembelajarannya berbeda-beda. Nah, diferensiasi dan kemudian kita mengadainya. Nah, ini adalah KPD-nya yang tadi bagian yang anak memilih mewarnai, minat mewarnai, kemudian yang ini yang minat menuliskan hasil beserta tulisannya, karena mereka sudah cakap sekali tentang bagaimana menulis. Kemudian yang biasanya yang anak yang malas tulis, malas gambar, itu memilihnya bernyanyi. Tapi dengan itu yang sama, apa namanya, keningan yang sama. Kalau ini yang gambar, kalau gambar tulis gambarnya berbeda, cuma penentuan jumlahnya disamakan. Kemudian kalau menyanyi tidak ada KPD-nya deh. Nah, jadi menyanyi itu ketika yang lain melakukan memilih menggambar, menulis dan mewarnai, kita bisa uji yang menyanyi. Nah, justru tadi menyanyi satu-satu gantian. Mereka menyanyi itu dengan yang tadi jawabnya tadi sampai 5 poin nomor tadi dinyanyikan. Yang bisa, cuma mereka itu kalau nulis memang ada yang anak yang kemampuan nulisnya itu lambat. Kalau nulis itu selalu istilahnya carry dewe gitu, dia memilih, jadi dia sendiri bisa memutuskan dirinya. Kita bilang yang termasuk KSD yang apa namanya mengambil tulisan yang bertanggung. Jadi dia menulis sendiri, tapi dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dipilih. Kemudian ini untuk penilaiannya. Jadi nanti waktu bagaimana sila yang muncul apa nanti bisa kita cek. Misalnya yang pertama pas waktu kegiatan kerja kelompok, dia sudah berarti nanti kategori yang ini bagaimana yang muncul, kreatif muncul, itu muncul. Kemudian apa kalau udah semua ya udah dijalani semua. Kemudian untuk bukti tes pengetahuannya tadi kan ada 5 soal, skor masing-masing 20, kalau lebih dari lagi kalau semua 100. Kalau yang nyanyi juga, kalau nyanyinya tadi hasilnya betul sudah sesuai 100 kali saja, salah satu juga sesuai. Untuk penilaian keterampilannya dalam presentasi kita ambil di saat presentasi saja. Itu kalau misalnya keterampilannya belum terampil, itu antara poinnya dikasih dengan poin ini, kemudian yang terampil sama tapi dengan sama. Ini adalah kanan bermainnya. Kemudian kita tambah di bagian 3 dan ini untuk angka. Jadi sudah cerdas dia menentukan angka sendiri, tapi kemudian menentukan jumlahnya. Kalau dia kurang mampu, tapi sudah ditentukan dulu angkanya, itu tidak enak menyelesaikan saja. Sambung. Ternyata cara itu yang bisa saya bagikan hasil belajar saya. Saya masukannya. Untuk kegiatan refleksi ini saya mohon penguatannya, masukannya, tambahannya mungkin dapat menambah apa yang belum saya ketahui. Kemudian untuk di sesi penutup kita refleksi malam di Bapak Ibu. Monggo yang bagi merefleksikan kegiatan sinau bareng kita hari ini. Masukkan saran dan kritik sangat kami butuhkan. Monggo Bapak Ibu. Sebelumnya saya tutup dulu aja ya. Terima kasih atas waktunya, atas kelonggaran menetap diri untuk sinau bareng berbagi. Jadi dalam berbagi ilmu itu nanti tidak akan berkurang ya Bapak Ibu.
lepas ketemu santan gitu. Dia menawi waktu lepas pulang yang utama pun ya dari saya dulu saya tutup dulu ya nanti baru kita diskusi bersama lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bu Yuni. Ini pada kegiatan komunitas belajar kita untuk di sekolah kita. Mestinya memang nanti tidak diisi oleh Bu Yuni saja. Kemarin ada beberapa teman, misalkan selesai itu sosialisasi materi X. Nah, materi itu nanti disampaikan kepada teman-temannya saat kegiatan seperti ini. Cuma memang tidak setiap Rabu atau setiap hari anak pulang terus kita mengumpul seperti ini, tidak. Jadi saat ada memang hal-hal yang urgent harus disampaikan, ya kita memang butuh bertemu. Nah, untuk yang tadi dibuat Bu Yuni itu alangkah baiknya memang kalau dari Bapak Ibu dulu naskah seperti itu baru satu muatan ya, jadi matematika baru penjumlahan. Nah, kalau semuanya dibuat seperti itu, lah itu berarti orang guru dari administrasi terus kan di Indonesia sebenarnya belum tiba aku sebenarnya. Nah, padahal di dalam kelas itu kita yang nomor satu mengkondisikan anak, itu yang jelas. Selain mengkondisikan anak, bagaimana caranya materi-materi yang kita punya itu bisa terserap oleh anak-anak dengan kategori bagus. Jadi tidak sekedar hanya transfer ilmu saja. Minimalnya ilmu yang tadi penjenengan berikan kepada anak-anak itu memang betul-betul bisa mereka terima dengan baik. Bentuknya bagaimana nanti wujudnya kalau apa-apa yang sudah diajarkan itu diserap anak-anak dengan baik, yang nilainya mereka pas asesmen nanti nilai bagus. Garis bawahi, alangkah baiknya jika hal-hal seperti tadi dilakukan. Sebetulnya kalau hanya ingin melihat, oh anak saya itu sistem belajarnya belajarnya kayak apa toh? Apakah nanti dia belajarnya sambil mendengarkan musik, atau dia kalau belajar sambil ngemil? Kan ada yang belajar dia mendengarkan, tapi ada yang harus membacakan orang tuanya, dia ada jumlah novel. Ini malah masuk daripada dia membaca sendiri. Jadi memang banyak belajar bermacam-macam. Saya rasa juga begitu. Saya kalau ada saya sedang membaca, lalu orang ngomong rame banter, saya tidak mendengar. Bukan saya tidak pura-pura mendengar, memang tidak mendengar. Kalau sudah fokus membaca, itu juga itu. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini, praktik baik seperti ini bisa menularkan energi positif kepada kita. Oh saya punya ilmu Bu, besok hari ini kita berkumpul tidak harus selalu dari Rabu, tidak harus Kamis. Sebenarnya kok punya unek-unek saya ingin menyampaikan supaya teman-teman itu nanti kok hal yang bodoh. Nah ini Bu, jam 9 kita ketemu, saya mau menyampaikan sesuatu, tak apresiasi. Ibu, terima kasih atas rawat kebenaran semuanya. Kalau berarti hari ini mau dosa aku. Itu dipilih. Nah, monggo silakan. Terima kasih. Silakan lanjut. Orang lanjut sampai ini. Sini ada. Dan berapa? Masih ada. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya itu tadi kalau kita menyiapkan RPP atau mobil diferensiasi tadi ya, itu kan sangat berbeda-beda, nggak bisa banyak waktu itu saya pernah menyikapi materi Bapak Ibu. Jadi saya nggak harus membuat RPP berdiferensiasi ini
banyak sekali ini paling tak buat juga yang buat praktek itu begini. Nah, jadi kita bisa kondisional Bapak Ibu. Seperti yang saya pernah praktekkan kemarin. Jadi saya melihat, saya baru datang di sini, saya terus terang waktu itu saya belum siap menyampaikan apa itu saya belum siap. Saya pernah mengalami suatu hal seperti itu. Kan kadang, nah langsung guru itu istilahnya gimana nih? Dalam orang lakon gitu. Dalam lakon Dalam orang lakon. Oke, dalam lakonnya ada. Nah, dan jadi waktu itu saya buka kita sampai ini. Nah, anak belajar cara gerak. Nah, jadi di situ ada cara gerak hewan. Jadi, nah di situ langsung saya terapkan aja diferensiasi yang ini sesuai minat belajar siswa. Jadi nanti anak bisa membuat produknya itu tadi yang tadi dengan kan dulu ada dari mau berjalan atau bergerak dengan cara apa, kemudian bulu bergerak dengan cara apa, ikan bergerak dengan cara apa. Nah itu tadi anak yang suka gambar. Nah mereka menggambar ini misalnya ini dari nol, terus ini cara gerak. Nah terus tinggal menarik garis seperti itu. Nah kemudian kalau yang suka menulis itu dia tidak bisa gambar, harimau dibuat tulisannya harimau, jadi tulisannya burung, jadi tulisannya ikan, ini cara geraknya, kemudian ditarik garis, itu ya mereka dengan gaya belajar atau minat penulis. Kemudian yang berminat ketika maju bercerita, nah bercerita mereka menceritakan, jadi mereka tidak menulis, mereka juga tidak menggambar, mereka saya berikan kebebasan untuk bercerita. Jadi mereka bercerita, misalnya harimau itu berjalannya dengan cara dan jadi Bapak itu bisa disikapi mawar. Dan diferensiasi itu tidak tiga-tiganya diterapkan. Jadi nanti kalau yang kita bicarakan tadi itu tadi tanpa mau belajar itu diferensiasi produk, hasilnya. Diferensiasi produk. Kemudian juga nanti kalau misalnya memilih prosesnya itu juga bisa monggo. Jadi semua bisa diaplikasikan, tidak harus tiga-tiganya dalam kegiatan pembelajaran itu boleh satu, boleh dua, atau boleh tiga. Ada lagi yang mau merefleksikan kegiatan belajar kita ini? Sama cekap, menawi sama cekap. Kita monggo. Tadi Bu Yuli bagus ya. Jadi seperti kawasan untuk Bapak Ibu dan bagus topiknya tentang diferensiasi, apalagi tentang KSE tadi atau kompetensi sosial emosional. Nah ini kalau ditarik dari kurikulum itu juga mengacu pada kurikulum sebelumnya, termasuk KPK, KSD, terus tadi 13 hampir sama, cuman pengimplementasiannya ada di pembahasan seperti itu. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga coba di-share lagi. Lalu masih nyambung lagi. Ini bagus strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Itu ada produk, proses, sama konten. Kalau saya memandang ya untuk KSE itu Inggrisnya adalah kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi kalau misal ada seorang guru yang menggunakan metode ceramah, terus membiasakannya seperti ini dan ini sebagainya, itu wujud dari KSE itu tadi. Jadi pembiasaan KSE itu kita jadi role model guru sebenarnya. Jadi kalau ada di Ibu Yuni menyebutkan stick emoticon, itu ada beberapa anak yang menutup. Jadi seakan-akan dia itu sedih, tapi kontrolnya kode seneng, aku yang seneng.
Nah seperti itu. Jadi seakan-akan itu dia belum terbuka apabila gurunya itu tidak memiliki rasa kepedulian tinggi kepada siswanya. Jadi kita memiliki empati kepada siswa dulu. Dan siswa itu mau terbuka apa yang terjadi seperti itu. Dan ini dilatar belakangi oleh keluarga di rumah juga. Kan kita tidak tahu pendidikan di dalam rumah ini seperti apa. Jadi kalau kita lakukan secara konkret itu susah. Misal anak contoh aja muridnya Bu ini tadi saya ngajar dan dikasih stimulus nyanyi, ada murid diem, ini kenapa kok ikut nyanyi? Jadi dia ada rasa dia tidak ingin dengan sama teman-temannya gitu. Entah itu dari latar belakang keluarganya mungkin dimarahi atau dari siapa dia temukan dan sebagainya. Jadi untuk memahami psikologis seorang anak itu susah gampang seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Itu ya. Terus apa lagi? Masalah yang gambar. Nah, gambar anak berarti kelas 1 ya. Misal harimau dituliskan harimau, nggak mau gambar. Itu sebenarnya bisa dilatih. Kalau saya mengajar di kelas itu kalau yang tidak bisa itu saya beri. Jadi masih kombinasi tempo lama dengan kebiasaan ulang-ulang. Tadinya tidak bisa, dia jadi bisa. Jadi tidak seakan-akan langsung dijudge. Kamu menulis hanya bisa menulis ya belum gambar. Kalau kita mau mengajari gambar, dia bisa. Jadi ada unsur kepekaan dari gurunya mau mengajari atau tidak, mau melatih atau tidak dan sebagainya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi yang pertama dulu ya Pak. Tadi anak cenderung kok anak bernyanyi bareng sama temannya. Nah itu pertanyaan guru. Nah itulah tadi kita manajemen diri. Nah kita memunculkan manajemen diri siswa dengan melaksanakan koneksi dengan siswa tadi. Nah apa koneksinya? Kita tanya anaknya pelan-pelan. Nah makanya itu kan sudah terjadi ketika Pak Jadi melaksanakan pembelajaran. Nah ini tadi alangkah lebih baiknya sebelum mulai pembelajaran tadi kita udah mengoneksikan diri kita dengan anak-anak tadi. Nah dengan cara apa? Tadi yang pertama jadi kita harus anak kita posisikan untuk sadar diri dulu. Nah anak itu posisi dia itu sedang yang tadi itu kita mulai sebelum pembelajaran kita mulai. Jadi kalau sebelumnya udah kita ini lakukan implementasi kesadaran diri pada anak, kemudian kita koneksikan, jadi guru dan siswa membangun koneksi, kita koneksikan, kita tanya dulu itu sebelum pembelajaran. Jadi bisa kalau sudah terkoneksikan, nah itu nanti pada manajemen diri. Nah yang posisinya tadi yang tidak senang tadi, yang mana yang sedih itu tadi kita rangkul bersama dengan kita ajak tepuk bareng, nyanyi, kita tontonkan video video tentang motivasi diri. Dan itu nanti anak-anak, apalagi anak kelas rendah ya Pak, itu nanti akan bisa istilahnya terhibur, apalagi anak-anak. Beda nih kalau dengan orang dewasa. Itu tanggapan yang pertama. Kemudian untuk tanggapan yang kedua tadi tentang apa? Kalau awal itu kalau awal itu kan khusus, jadi dia harus ditangani oleh tenaga yang khusus, yang profesional dalam bidang itu garis bawah sebelum. Jadi untuk yang lain, alhamdulillah normal dan lancar. Terus yang satunya tadi Pak menanggapi ya, tolong ya tadi.
Yang tidak bisa menggambar bisa dilatih gambar. Itu namanya kompetensi, Pak. Nah, kompetensi itu memang bisa dilatih. Nah, ini lagi yang dibahas adalah diferensiasi. Ketika kita belum sempat belajar diferensiasi secara jujur, kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Ini pilihan, Pak, sesuai dengan minat belajar siswa. Jadi untuk yang tidak bisa menggambar, kita latih menggambar. Itu bisa dengan latihan, semua bisa dengan latihan, diusahakan dengan semaksimal mungkin. Itu namanya kompetensi. Oke, bisa diterima. Cekap Bapak Ibu, ada tambahan? Oke, lalu sama cekap, kita tutup belajar kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.